Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munika Sapitri, mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul The Practice of Sharia Review as Undertaken by Islamic Banking Sector in Malaysia, atau praktik tinjauan syariah yang dilakukan oleh sektor perbankan syariah di Malaysia. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, pada penelitian ini, penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah atau DPS, serta bagaimana proses DPS meninjau kinerja Lembaga Keuangan Islam atau LKI, serta mengevaluasi apakah tinjauan syariah yang dipraktikkan saat ini sudah sesuai dan cukup untuk membenarkan laporan audit syariah. Selain itu, juga menjelaskan dan memeriksa apakah ada kesenjangan harapan antar standar yang sudah dikeluarkan oleh AOFI dan praktik tinjauan syariah yang sebenarnya. Nah, dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB dan Bank Muamalat Malaysia Berhad atau BMB. Kemudian, tinjauan pustaka. Menurut standar tata kelola AOFI untuk lembaga keuangan Islam nomor 1, DPS adalah badan independen dari ahli hukum khusus dalam fikih muamalat. Pada aspek regulasi, dalam konteks Malaysia, Islamic Banking Act atau IBA 1983 mengatur ketentuan pembentukan Dewan Penasihat Syariah sebagai persyaratan pemberian lisensi kepada lembaga keuangan Islam. Selain IBA, Dewan Standar Akuntansi Malaysia telah mengeluarkan standar pelaporan keuangan. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang sesuai dengan syariah, serta untuk mengatasi masalah dan praktik akuntansi di Malaysia. Kemudian, Bank Negara Malaysia juga telah mengeluarkan pedoman tata kelola Komite Syariah melalui Garis Pedoman Syariah 1 atau GPS 1. Nah, GPS 1 atau juga bisa disebut dengan BNM berlaku efektif sejak 1 April 2005, di mana semua LKI yang diatur dan diawasi wajib memenuhi semua persyaratan. Salah satunya adalah LKI harus membentuk komite syariah. Nah, selain GPS 1, Bank Negara Malaysia juga telah mengeluarkan standar lain yaitu GP8I, di mana jika GPS 1 yang lebih menitik beratkan pada isu governance, maka GP8I lebih fokus memberikan dasar pengungkapan penyajian laporan dan laporan keuangan Bank Umum Syariah dalam menjalankan aktivitas perbankan dan keuangannya. Yang selanjutnya adalah metodologi. Nah, yang mana metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan syariah dan laporan syariah saat ini di Malaysia. Dan di sini peneliti juga akan memeriksa apakah ada kesenjangan harapan antara standar yang dikeluarkan oleh AOFI dengan praktik tinjauan syariah yang sebenarnya di bank syariah. Nah, peneliti juga memiliki dua aspek, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB dan Bank Muamalat Malaysia Berhad atau BEMB. Kemudian, data dan informasi dari kedua bank tersebut akan digali dengan menggunakan metode eksplorasi dan kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan secara kritis dengan menggunakan metode explanatory. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, dalam melakukan tinjauan syariah yang dilakukan oleh peninjau syariah, AOFI telah merekomendasikan beberapa prosedur, yaitu perencanaan tinjauan yang pertama. Nah, pada tahap ini,
peninjau harus menyusun rencana terperinci di mana segala informasi tentang LKI itu sendiri harus dicantumkan dalam rencana untuk memastikan bahwa tinjauan syariah dapat dilakukan dan diselesaikan secara sistematis dan tepat waktu. Nah, kedua yaitu melaksanakan tinjauan, di mana peninjau harus dapat memahami manajemen LKI tentang kesadaran, komitmen, dan prosedur kepatuhan dalam mematuhi peraturan dan prinsip syariah. Kemudian, penyusunan dan kertas kerja. Nah, semua prosedur yang telah dilaksanakan itu harus didokumentasikan dengan kertas kerja yang telah ditentukan. Nah, kemudian tinjauan syariah seperti yang terdapat dalam AOV adalah dokumentasi kesimpulan dari tinjauan dan penyusunan laporan tinjauan syariah kepada pemegang saham, yang mana itu akan dibicarakan dalam rapat umum tahunan LKI dan dipublikasikan dalam laporan tahunan. Nah, selanjutnya peneliti telah memeriksa praktik tinjauan syariah ini yang dilakukan oleh Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB dan Bank Muamalat Malaysia Berhad atau BEMB. Nah, dari kedua bank ini memiliki departemen atau sekretariat syariahnya sendiri, yang mana bertujuan untuk membantu komite syariah bank. Nah, yang mana di BIMB itu sendiri, komite syariah disebut dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS atau juga bisa disebut dengan SSC. Nah, yang mana tujuannya di sini adalah untuk memberikan nasihat kepada direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah operasional bank. Nah, sedangkan di BEMB atau Bank Muamalat Malaysia Berhad, tujuan komite syariah adalah untuk memastikan bahwa bank sudah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian laporan tinjauan syariah yang dilaporkan oleh komite syariah Bank Syariah di Malaysia masih kurang dalam beberapa informasi dibandingkan dengan informasi yang diberikan dalam laporan yang disajikan oleh AOV. Nah, kemudian peneliti menjelaskan bahwa dua bank Islam di Malaysia saat ini itu dalam pengembangan tinjauan syariah. Nah, kemudian penulis juga mengidentifikasikan kendala yang dihadapi oleh kedua bank tersebut, yang mana kendala utamanya adalah keterbatasan pedoman serta kurangnya pengalaman dan keahlian dalam melakukan tinjauan syariah. Nah, auditor saat ini tidak memiliki latar belakang syariah dan karyawan juga tidak memiliki pengalaman yang dibutuhkan dalam melakukan tinjauan, pengumpulan dokumen dan bukti, serta mengembangkan kertas kerja dan pengauditan. Selanjutnya, AOV juga telah menetapkan bahwa tinjauan syariah itu harus dilakukan dengan kecakapan profesional dan kehati-hatian yang antara lain mencakup staf dan pengawasan yang tepat, terus ada kepatuhan terhadap kode etik akuntan dan auditor, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta kedisiplinan dan juga pendidikan. Nah, penulis juga di sini dan mengidentifikasi ada dua kesenjangan harapan, yaitu pertama, dalam laporan yang dihasilkan oleh komite syariah tentang kepatuhan operasi syariah seperti yang terdapat dalam laporan yang dikeluarkan. Nah, yang kedua, berpusat pada pelaksanaan tinjauan syariah oleh masing-masing bank yang digunakan untuk mendukung laporan yang dikeluarkan oleh komite syariah. Nah, kemudian menurut saya penelitian ini sudah cukup baik untuk memberikan kita gambaran-gambaran mengenai masalah yang telah saya paparkan sebelumnya. Namun dalam pengerjaan review ini, saya berpendapat bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Salah satunya itu adalah tinjauan pustaka dan teori yang dipaparkan terlalu singkat ya menurut saya.
sehingga pembaca juga kurang memahami teori apa saja yang menjadi atau berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Nah, akan lebih baik jika penulis lebih menambahkan dan diperinci lagi dari tinjauan dan teori itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.